Oke, langsung aja sekarang kita bahas bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau kalian tambahin sama dengan 0, berarti ini persamaan kuadrat. Kalau kalian tambahin sama dengan Y, berarti ini fungsi kuadrat. Oke. Nah, kita lebih umum, pokoknya bentuk kuadrat aja. Oke. Nah, cara memfaktorkannya, kalian lihat koefisien dari X kuadrat, A-nya. Ini kalian jadikan 1 per A, AX, kali AX. Nah, seperti ini. Kemudian kalian cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan B. B ini koefisien X. Dan kalau dua bilangan ini kalian kalikan, hasilnya harus sama dengan A kali C. AC. Misalkan bilangan itu adalah P dan Q misalnya. Nanti di sini berarti tambah P tambah Q ya. Contoh. Yang pertama, misalkan kita akan memfaktorkan bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Ya, ini akan kita faktorkan. Lihat di sini A-nya berapa? A-nya kan 2. Jadi kalian jadikan aja 1 per 2, 2x kali 2x. Gini. Kemudian cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus berapa? Harus sama dengan B. B-nya di sini berapa? 7 kan? Kalau dikalikan harus sama dengan A kali C. Di sini A-nya 2, C-nya 6. 2 kali 6, 12. Ayo, berapa bilangan kalau dijumlahkan hasilnya 7? Kalau dikalikan hasilnya 12. Dua buah bilangan, 3 dan 4. Ya enggak? Berarti di sini tambah 4 tambah 3 gitu. Nah, setelah ini kalian kalikan ke salah satu, boleh ke bagian sini atau bagian yang belakang. Saya kalikan aja ke bagian yang depan. Setengah kali 2x itu x, setengah kali 4 itu plus 2. Yang ini tetap 2x tambah 3. Nah, jadi bentuk ini 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 bisa kita faktorkan menjadi x tambah 2 kali 2x tambah 3 ya. Nah, itu contoh pertama. Lagi, sekarang contoh kedua. 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 20. Misalkan kita akan memfaktorkan bentuk ini. A-nya di sini kan 3. Kalian jadikan 1 per 3, 3x, 3x. Nah, sekarang kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan B. Di sini B-nya berapa? B-nya 7. Kalau dikalikan harus sama dengan A kali C. 3 kali negatif 20, negatif 60. Ayo, berapa? Dikalikan hasilnya negatif, dijumlahkan hasilnya positif. Kalau dikalikan hasilnya negatif, berarti kan satu positif pastinya satu negatif gitu. Ya. Di sini berapa coba? 12 dan negatif 5 ya. 12 dan negatif 5. Nah, jadi kita dapat plus 12 min 5. Nah, 1 per 3 kita kalikan ke salah satu. Saya kalikan ke yang depan aja. 1 per 3 kali 3x itu x. 1 per 3 kali 12 itu 4. Kemudian ini 3x min 5. Oke, kita udah dapat. 3x kuadrat tambah 7x min 20 itu bisa kita faktorkan menjadi x plus 4 kali 3x min 5. Oke, lagi. Kita belajar lagi contoh ketiga. Di sini aja deh. Contoh ketiga. X kuadrat ditambah 10x ditambah 16. Nah, kalau A-nya itu 1, ini lebih gampang lagi ya. Kalau bentuknya A-nya itu 1, jadi kalau kita tulis bentuknya X kuadrat tambah BX tambah C, di sini A-nya itu 1. Berarti kan di sini 1 per 1. 1 per A-nya 1 per 1 itu 1. Di sini AX itu berarti 1x. X. Ini AX, X juga. Nah, akan lebih mudah ya. Langsung aja X kali X kalau A-nya 1. Kemudian kalian cari dua angka. Kalau dijumlahkan hasilnya B. Kalau dikalikan A kali C. Karena A-nya 1 berarti 1 kali C. Dikalikan hasilnya C aja. Oke, ini lebih sederhana lagi. Sekarang kita bahas soal ini. Di sini A-nya itu 1. Berarti teman-teman langsung aja X kali X ya. Kita cari dua angka. Kalau dijumlahkan hasilnya harus berapa? Harus 10
Kemudian kalau dikalikan harus C. Dikalikan hasilnya C, 16. Berapa coba? 8 dan 2 ya. 8 dan 2. Jadi di sini plus 8 plus 2. Nah, ini adalah faktor dari persamaan ini. Kita coba lagi, latihan lagi. Keempat, X kuadrat ditambah 5X dikurangi 36. Ya, ini A-nya itu 1, jadi langsung aja teman-teman jadikan X kali X. X kali X. Nah, kita cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya harus berapa? Harus 5, kemudian kalau dikalikan harus 30, negatif 36. Nah, seandainya bilangannya susah, triknya itu gini. Ya, seandainya kalian menemukan bilangan yang susah untuk mencari faktornya, lihat aja 36 ini, kalau dikalikan hasilnya kan harus 36. Kita cari yang mungkin 36 itu, yang mungkin itu berapa kali berapa? Bisa 2 kali 18 kan? Ini kalau dijumlahkan nggak mungkin hasilnya 5. Misalkan salah satu negatif, negatif 2 dengan positif 18, nggak mungkin 5 juga. Ya, coba lagi, 36 itu bisa juga 3 kali 12. 3 tambah 12 nggak mungkin 5, negatif 3 tambah 12 juga nggak mungkin, negatif 12 tambah 3 juga nggak mungkin. Kemudian 4 dan 9, 4 kali 9. Nah, coba salah satu negatif, ini kan hasilnya negatif nih, berarti satu positif, satu negatif. Coba kalau yang 4-nya negatif, negatif 4 tambah 9, positif 5, ya nggak? Oh, dapat nih, berarti 9 dan negatif 4 ternyata. Jadi, kita dapat di sini, plus 9 min 4. Nah, jadi X plus 9 kali X min 4 ini adalah bentuk faktor dari sini. Oke, kita lanjut contoh ke-5. Misalkan X kuadrat dikurangi 7X ditambah kurangi 44. Nah, oke, kita coba lagi. Di sini koefisien X kuadratnya itu 1, jadi kita jadikan X ya. Kita cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya harus berapa? Hasilnya harus negatif 7, kalau dikalikan hasilnya negatif 44. Ayo, berapa tuh? 11 dan 4, ya enggak? Negatif 11, positif 4. Jadi kita dapat X min 11, X plus 4. Perhatikan grafik fungsi fx di bawah ini. Pada grafik fx, ada fungsi naik, kemudian turun, kemudian naik. Selain itu, ada namanya stasioner. Stasioner atau titik kritis merupakan titik di mana fungsi itu berhenti naik ataupun turun. Ini dinamakan sebagai titik maksimum, kemudian yang di bawah dinamakan sebagai titik minimum. Fungsi dikatakan naik jika f absen x lebih dari 0. Dikatakan stasioner, f absen x sama dengan 0. Kemudian fungsi dikatakan turun jika f absen x kurang dari 0. Soal kita kali ini yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 2. Yang ditanya, tentukan fungsi naik. Oke. Lalu tentukan juga fungsi turun. Oke, fungsi turunnya kita tulis di sebelah. Fungsi turun.
Oke. Nah, perlu adik-adik kita ketahui di mana kalau fungsi naik itu dia punya syarat, yaitu f aksen x harus besar dari 0. Kalau untuk fungsi turun, f aksen x-nya harus kecil dari 0. Otomatis kita cari turunannya terlebih dahulu atau f aksen x. Oke, perhatikan cara mencari turunannya. Turunan dari 1/3. X pangkat 3 berapa? Berapa? Yaitu X kuadrat saja. Ditambah turunan dari 2X kuadrat, yaitu 4X. Turunan dari 2, yaitu 0. Nah, 0 itu boleh tidak ditulis. Oke. Nah, F aksennya udah dapat. Baru bisa kita cari fungsi naik dan fungsi turunnya. Ingat, kalau untuk fungsi naik, syaratnya tadi, F aksen X-nya harus besar dari 0. F aksen X-nya udah ada, yaitu X kuadrat ditambah 4X. Sini syaratnya harus besar dari 0. Kalau untuk yang turun, yang turun, X kuadrat ditambah 4X syaratnya harus kecil dari 0. Oke, kita kerjakan satu-satu. Yang pertama untuk fungsi naik terlebih dahulu. Untuk mempermudah kita, hanya untuk mempermudah, kita misalkan saja, sekarang dia jadi sama dengan 0. Lalu baru kita faktorkan. Coba perhatikan cara pemfaktorannya. X kuadrat itu kan sama artinya dengan X dikalikan dengan X. Oke, sini 4X sama dengan 0. Karena dia ada sama-sama X-nya di sini, coba X-nya sekarang kita tarik keluar. X satu buah kita tarik keluar, yang tinggal apa? Yaitu X ditambah 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari angka pembuat 0-nya. Oke, yang X-nya di sini, itu langsung dia sama dengan 0. Lalu yang di sini, X tambah 4 sama dengan 0, maka X saja sama dengan negatif 4. Karena dia pertidaksamaan, maka ada istilahnya itu uji tanda. Oke, yang kecil sebelah kiri, 0. Yang kecilnya min 4 ya. Oke, yang kecilnya min 4, yang besarnya sini 0. Biasanya, ini biasanya ya, untuk mempermudah kita, untuk uji tanda biasanya itu dipakai angka 0. Karena kebetulan 0-nya udah ada di sini, maka terpaksa kita pakai angka lain. Kita pakai saja angka 1. Angka 1 letaknya di mana? Otomatis dia setelah 0. Di sini nanti posisinya. Oke? Maka daerah inilah yang nantinya pertama kali akan kita kasih tanda positif atau negatif. Caranya, tukarkan saja setiap variabel X-nya ini dengan angka 1. Dapatnya nanti jawabannya positif atau negatif. Coba tukar X-nya dengan 1. 1 kuadrat ditambah 4 kali 1. Otomatis kan nanti jawabannya positif ya. Berarti daerah yang angka 1 tadi, nilainya itu adalah positif. Setelah ini dia selang-seling. Setelah positif, negatif lagi. Sini positif. Lalu perhatikan lagi. Karena tadi tandanya besar, ingat ya, kalau tandanya besar yang diarsir itu adalah yang positif. Oke, perhatikan yang positif. Lalu diarsir. Nah, setelah ini baru bisa kita dapat jawabannya. Min 4 semakin ke kiri dia semakin kecil. Berarti X kecil dari 4. Karena dia terpisah, maka pakai atau. Atau X, nah 0 semakin ke kanan dia semakin besar. Berarti X besar dari 0. Nah, ini dia jawaban untuk yang fungsi naiknya. Sekarang kita cari untuk fungsi turunnya lagi. Oke, perhatikan. Ingat tadi untuk mempermudah, kita misalkan saja dia sama dengan 0. Lalu kita faktorkan sama dengan langkah yang di sebelah tadi. Oke. Berarti kalau difaktorkan ini jadinya apa nih? Yaitu X tambah 4 sama dengan 0. Ini X sama dengan langsung. X tambah 4 sama dengan 0. Maka X saja sama dengan min 4. Lalu kita uji tanda. Min 4 sama 0. Oke, tandanya sama ya. Positif, negatif, positif. Nah, karena kali ini tandanya kecil. Oke, kalau kecil perlu adik-adik atau rekan ketahui, kalau kecil yang diarsir adalah yang negatif. Oke, perhatikan yang negatif.
Nah, ini yang negatif, lalu kita arsir. Maka jawaban akhirnya, perhatikan arsirannya di tengah nih, antara min 4 dan 0. Maka X-nya juga di tengah-tengah nih. X besar dari min 4, kecil dari 0. Nah, udah ini dia jawaban akhirnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 7. Nah, yang ditanya itu tentukan fungsi naik dan tentukan fungsi turun. Oke. Nah, perlu adik-adik ketahui, di mana kalau untuk fungsi naik, dia punya syarat atau ketentuan. Di mana? Perhatikan kalau untuk yang naik, itu turunan pertama dari fungsi f(x) atau f aksen x, itu dia nilainya harus besar dari 0. Itu dia fungsi naik. Nah, kalau untuk fungsi turun, syaratnya atau ketentuannya, turunan pertama dari fungsi f(x) atau f aksen x, itu dia harus kecil dari 0. Otomatis kita harus cari turunannya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita cari turunannya. F aksen X sama dengan turunan dari X pangkat 3, yaitu 3X kuadrat. Lalu turunan dari 3X kuadrat, yaitu 6X. Lalu turunan dari min 9X, yaitu min 9. Dan turunan dari min 7 itu 0. Nah, 0 itu boleh tidak ditulis. Lanjut. Sekarang turunnya udah dapat. Baru kita cari satu-satu. Yang pertama untuk yang fungsi naik terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kita cari yang fungsi turunnya lagi. Oke, untuk fungsi naik. Syaratnya apa tadi? Yaitu F aksen X-nya harus besar dari 0. F aksen X-nya udah ada. Oke, sekarang kita tulis. 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 9. Dia syaratnya harus besar dari 0. Nah, kalau kita lihat, perhatikan. 3, 6, 9, ini kan kelipatan 3. Masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama kita bagi dengan 3. Oke, berapa nih? 3X kuadrat bagi 3, jadinya X kuadrat saja. Lalu 6X bagi 3, yaitu 2X. Lalu min 9 bagi 3, yaitu min 3. Nah, sampai sini baru bisa kita faktorkan. Oke, sekarang kita faktorkan. Namun sebelum itu, untuk mempermudah kita. Oke, untuk mempermudah, kita buat di sini dia jadi sama dengan. Nah, tujuannya hanya untuk mempermudah. Nah, baru bisa kita faktorkan. Coba, sekarang cari dua angka. Kalau dikalikan hasilnya negatif 3, namun kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Angka berapa itu? Yaitu positif 3 dan negatif 1 tentunya. Sekarang kita tentukan nilai X-nya. X ditambah 3 dia sama dengan 0. X kurang 1 juga sama dengan 0. Maka X saja sama dengan positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Min 1 pindah ruas jadi positif 1. Karena dia tadi berbentuk pertidaksamaan, oke, maka ada istilahnya itu uji tanda. Sekarang kita uji tanda. Perhatikan. Angka kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Oke, otomatis sini min 3, sini 1. Ingat ya, yang sebelah kiri itu yang kecil, sebelah kanan yang besar. Nah, untuk uji tanda, itu bagusnya kita pakai angka 0 untuk mempermudah. Oke, angka lain juga boleh, namun untuk mempermudah, pakailah angka 0. Perhatikan, angka 0 posisinya atau letaknya di mana nih? Apakah di 1, 2, atau 3? Di mana letak atau posisi angka 0? Otomatis antara min 3 dan 1. Otomatis di daerah tengah sini atau daerah 2. Maka daerah 2 inilah yang nantinya akan kita kasih tanda positif atau negatif terlebih dahulu. Caranya gimana? Oke, caranya gampang.
tinggal adik-adik atau rekan-rekan tukarkan saja setiap nilai X yang ada di sini itu dengan angka 0. Dapatnya hasilnya nanti positif atau negatif. Coba tukar X-nya dengan 0. 0 kuadrat, lalu ditambah 2 kali 0, 0. Otomatis yang depan sini jawabannya 0. Oke, yang tinggal itu adalah negatif 3. Otomatis nanti jawabannya itu adalah negatif. Berarti daerah 0, nilainya itu negatif. Kita kasih sini negatif. Oke. Setelah itu dia selang-seling. Setelah negatif, otomatis dia positif. Sebelah sini juga positif. Ingat, dia selang-seling. Lalu apa lagi? Di sini tandanya besar. Nah, perlu adik-adik atau rekan-rekan ketahui dan perlu diingat, kalau tandanya besar, yang diarsir adalah yang positif. Ingat ya, kalau tandanya besar, yang diarsir adalah yang positif. Oke, perhatikan tanda positif. Oke, kita mengarahkan garisnya ke yang positif saja. Oke, lalu diarsir. Nah, terakhir perhatikan. Min 3 dia ke kiri, berarti semakin kecil. Berarti X kecil dari min 3. Karena dia terpisah, otomatis dia pakai atau. Oke? Nah, yang satunya lagi, X ke kanan. Satunya ke kanan, berarti dia besar. Berarti X besar dari 1. Udah, ini dia jawaban untuk fungsi naik. Nah, sekarang kita akan mencari untuk fungsi turunnya lagi. Oke, syaratnya tadi f aksen X kecil dari 0. Kita tulis ini f aksen X-nya udah ada. Yaitu 3x kuadrat ditambah 6x kurang 9. Syaratnya dia harus kecil dari 0. Ingat, hanya untuk permudah, kita sama-sama bagi dengan angka 3. 3x kuadrat bagi 3, yaitu x kuadrat, sini 2x, sini min 3. Dia kecil dari 0. Untuk mempermudah lagi, hanya untuk mempermudah, kita misalkan saja dia sama dengan 0. Nah, langkah bawahnya ini sama dengan yang sebelah tadi ya. Lalu kita faktorkan. Berapa tadi? Yaitu positif 3 sama negatif 1. Oke. X tambah 3 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan min 3. X sama dengan 1. Lalu kita uji tanda. Ingat, angka sebelah kiri yang kecil, yang kanan yang besar. Untuk uji tanda yang mudahnya pakai angka 0. Angka 0 letaknya di tengah tadi ya. Oke. Sudah kita dapat tadi tandanya sini negatif, yang tengahnya ya, negatif. Lalu dia selang-seling otomatis positif. Lalu terakhir perhatikan, dia tandanya kecil. Nah, kalau kecil yang diarsir adalah yang negatif. Oke? Yang kalau tandanya kecil yang diarsir adalah yang negatif. Ini dia tanda negatif, lalu kita arsir. Nah, jawabannya di tengah-tengah nih antara min 3 dan 1. Berarti jawaban akhirnya itu adalah X, besar dari min 3, kecil dari 1. Udah, ini dia jawaban paling akhirnya. Titik stasioner merupakan titik tempat fungsi berhenti naik atau turun untuk sementara, yaitu titik bergradien 0. Perhatikan gambar berikut. Pada X sama dengan C, grafik fungsi berhenti naik atau turun untuk sementara, dan F aksen X sama dengan 0. Titik C, FC disebut titik stasioner, dan FC disebut nilai stasioner. Selanjutnya, titik atau nilai stasioner disebut juga titik atau nilai ekstrim. Selanjutnya, marilah kita bahas contoh soal berikut. Titik-titik stasioner dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat dikurang 15x tambah 4 adalah titik-titik. Baik, kita akan menentukan titik-titik stasioner dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 kurang
15x tambah 4. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja menentukan turunan pertama dari fungsi fx ini, yaitu f aksen x sama dengan 3x pangkat 2, pangkatnya dikurangi 1, tambah 2 kali 6, 12, x pangkatnya dikurangi 1, dikurang 15. Nah, titik-titik stasioner dari fungsi fx itu akan dicapai jika f aksen x-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 12x kurang 15 sama dengan 0. Selanjutnya untuk menentukan nilai-nilai x yang memenuhi persamaan ini, maka untuk mempermudahnya persamaan ini kita sederhanakan dengan membagi koefisien dan konstanta pada persamaan ini dengan bilangan 3. Sehingga akan kita peroleh bentuk yang lebih sederhana. Dibagi 3 berarti x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini selanjutnya akan kita faktorkan. Kita ketahui nilai A-nya 1, nilai B-nya 4, dan nilai C-nya negatif 5. Sehingga dengan cara memfaktorkan, maka akan kita peroleh bentuk faktornya adalah X tambah 5, X kurang 1 sama dengan 0. Dari faktor yang pertama, X tambah 5 sama dengan 0, maka kita peroleh X1 sama dengan 0 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Atau untuk faktor yang kedua, X1 X kurang 1 sama dengan 0, maka akan kita peroleh X2 sama dengan 0 plus 1 sama dengan positif 1. Nah, inilah nilai X1 dan X2 yang memenuhi persamaan. Sehingga persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 5 itu sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan substitusi kedua nilai X ini pada persamaan awal, yaitu persamaan fx atau fungsi fx. Maka untuk yang pertama, untuk X pertama sama dengan minus 5, maka F minus 5 akan kita peroleh substitusi negatif 5 ke persamaan ini, maka akan kita peroleh min 5 pangkat 3 tambah 6 kali minus 5 pangkat 2 kurang 15 kali minus 5 tambah 4. Selanjutnya kita peroleh minus 5 pangkat 3 minus 125 tambah minus 5 pangkat 2 25. 25 kali 6 150 kurang 15 kali negatif 5 menjadi positif 15 kali 5 75 tambah 4, sehingga kita peroleh 150 dikurang 125 25 tambah 75 100 tambah 4 104.
Kemudian untuk yang kedua, nilai X2 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, maka sama halnya akan kita substitusi nilainya. F1 akan kita peroleh 1 pangkat 3 tambah 6 1 pangkat 2 kurang 15 kali 1 tambah 4. 1 pangkat 3, 1 tambah 1 pangkat 2, 1 kali 6, positif 6. 15 kali 1, min 15 tambah 4. Maka akan kita peroleh nilai F1 adalah 1 tambah 6, 7, 7 tambah 4, 11, 11 dikurang 15 sama dengan minus 4. Nah, jika kita perhatikan kedua nilai fungsi ini, maka jika kita bandingkan, inilah yang kita sebut dengan nilai maksimum, sedangkan negatif 4 adalah nilai minimum. Nah, karena yang diminta di soal adalah titik-titik stasioner, maka yang disebut dengan titik stasioner adalah kedua titik ini, yaitu titik maksimum dan titik minimum. Sehingga solusi dari permasalahan ini adalah pasangan dari titik-titik maksimum dan titik minimumnya, yaitu pertama min 5,104 dan 1, negatif 4. Demikian.